Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, masih ingat dulu ketika kita masih kecil pernah didongengkan oleh orang tua kita? Masih ingat dongeng apa yang disampaikan? Masih ingat kisah apa yang disampaikan? Nah, masih kan? Itulah istimewanya kisah. Itulah istimewanya bercerita. Karena pemirsa rahimakumullah, berkisah ini adalah salah satu metode robbaniyah dalam mendidik umat. Maka tentu saja metode ini banyak memiliki kelebihan-kelebihan. Pemirsa rahimakumullah, bahkan ada sebuah postulasi yang menyampaikan bahwa nasib sebuah bangsa 20 tahun ke depan itu dapat diprediksi dari cerita-cerita atau kisah-kisah yang beredar di sebuah negara tersebut. Pernah diadakan sebuah penelitian oleh David Macklen yang menyampaikan atau meneliti bahwa mengapa terjadi perbedaan kemajuan antara bangsa Inggris dan bangsa Spanyol. Ternyata salah satu penyebabnya adalah cerita-cerita di Inggris itu adalah cerita-cerita yang berisi tentang sifat kesatria, patriot, pantang menyerah, berjuang. Sedangkan cerita-cerita yang berkembang di Spanyol pada waktu yang sama adalah cerita-cerita tentang dongeng-dongeng yang tidak bermakna. Pemirsa rahimahullah, kita kembali kepada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Pemirsa rahimakumullah, maka mumpung ini sedang masa-masanya stay at home, tetap nang omah do manuto, ya, maka sebaiknya kita manfaatkan waktu-waktu ini untuk kita berinteraksi dengan anak kita. Kita kembali pakai metode berkisah ini untuk menanamkan nilai-nilai akidah utamanya dan nilai-nilai yang terbaik kita ambil dari kisah-kisah yang sudah disampaikan Allah dalam Al-Quran atau kisah-kisah yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Atau kalau masih kesulitan dengan referensi tentang kisah-kisah dalam Al-Quran atau dalam hadis, bisa saja kita didik anak kita dengan cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang ada. Tapi hati-hati, dongeng-dongeng yang kita sampaikan ke anak kita harus ada rambu-rambunya. Kali ini akan sedikit saya sampaikan tentang rambu-rambu dongeng yang tidak boleh disampaikan kepada anak-anak kita. 1. Kita tidak boleh menyampaikan atau mendongengkan anak kita dongeng-dongeng yang bermuatan syirik. Karena itu akan mengganggu akidah anak-anak kita. Jelas ya, dongeng yang mengajari tentang menyembah pohon, dongeng yang mengajari tentang memberikan sesajian di perempatan dan lain sebagainya, tidak boleh. Mboten nangsal. Domanuto, ya. Kemudian yang kedua, dongeng yang tidak boleh kita ceritakan kepada anak kita adalah dongeng-dongeng yang mengandung tahayul, bid'ah, khurafat, tidak boleh kita sampaikan. Contohnya adalah dongeng-dongeng yang menceritakan tentang kesaktian-kesaktian, pedang naga puspa, cambuk sakti,
sendok sakti penghabis nasi misalkan. Wah, kalau itu enggak sakti, ini beneran ya. Maka dongeng-dongeng seperti ini jangan disampaikan, karena juga akan mengganggu akidah anak-anak kita. Tentang puasa mutih, puasa ngerokok, dan lain sebagainya, jangan disampaikan kepada anak kita karena akan mengganggu akidah anak kita. Selanjutnya, dongeng yang tidak boleh kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah dongeng yang mengandung pornografi. Hatta ketika kita berkisah tentang Nabi Yusuf, hati-hati pemirsa rahimakumullah, bagian-bagian yang tertentu tidak boleh kita sampaikan secara detail kepada anak-anak kita. Dan selanjutnya adalah dongeng yang mengandung sadisme. Jangan disampaikan ke anak kita. Contohnya, misalkan pedang itu ditusukkan ke perutnya, diputar-putar, brol, kemudian perutnya bedah. Itu kan mengerikan sekali. Jangan disampaikan seperti itu. Dan yang terakhir untuk pertemuan kali ini, dongeng yang tidak boleh disampaikan adalah dongeng-dongeng yang mengandung fatalis. Apa itu fatalis? Fatalis adalah dongeng yang dalam penyelesaian masalahnya itu dengan sebuah keajaiban. Misalkan, ketika dalam keadaan terdesak, Tuan Putri itu berteriak-teriak minta tolong. Di depannya harimau siap menerkam, dan di belakangnya ada jurang yang sangat dalam. Tuan Putri menjerit ketika harimau itu semakin mendekat. Tiba-tiba. Nah, ini pemirsa rahimakumullah, ketika biasanya dongeng yang pakai tiba-tiba itu biasanya nanti berakhir dengan sebuah keajaiban. Tiba-tiba muncullah seorang pangeran tampan, melepaskan panah dan memanah harimau itu hingga mati. Selesai masalahnya. Tapi tidak ada nilai perjuangan yang ditanamkan kepada anak kita, sehingga anak kita nanti akan cenderung untuk mengharapkan keajaiban dalam menyelesaikan masalah. Pemirsa rahimakumullah, tentunya masih ada banyak manfaat-manfaat dari berkisah yang bisa kita peroleh untuk menyampaikan nilai-nilai atau mendekatkan batin kita dengan anak kita. Tapi insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Demikian untuk pertemuan kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.